mengikuti program beasiswa. Dan ini kebetulan pesertanya dari beberapa daerah ya, yang dari Bandung, Cimahi, ada juga nih dari Maluku ya. Kemudian ada juga yang sepertinya pernah bergabung di Bimba ya, ini Ibu Siti Hartina. Halo, Assalamualaikum Ibu Siti. Selamat siang Pak Rafa. Gimana kabarnya Ibu Siti Hartina? Alhamdulillah baik Pak. Baik, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Oke, Ibu Tina sebelumnya pernah di Bimba? Ya. Iya, pernah di logistik Pak. Oh iya, waktu itu di logistik juga. Baik, sudah ikut program beasiswa kemarin 1 bulan atau 2 bulan Bu? Ikut bimbingan ya? Ikut yang training di Tomang itu Pak. Berapa hari? Seminggu kalau nggak salah. Oh, trainingnya masih yang offline? Untuk program beasiswa mandirinya, bimbingannya dengan teman-teman dari Diklat? Iya, dengan Bu Nay waktu itu. Sama Nita, sama Adi waktu itu barengannya. Oh, barengan. Waktu masuk barengnya ya? Iya. Oke. Baik. Sebelumnya bertugas sebagai admin ya? Iya, betul Pak. Oke. Dan hari ini coba bergabung kembali. Kenapa Bu bisa ada keinginan kembali lagi di Bimba? Bapak mungkin sekarang berbeda ya? Iya, sekarang suka anak-anak sih Pak. Terus udah nyaman aja sih di Bimba. Waktu itu kan resign kan karena suami dapat kerja di Tangerang. Terus ternyata suami nggak manjeng, jadi pengen balik lagi. Seperti itu. Oh, baik. Jadi karena suaminya pindah mutasi gitu ya, jadi Ibu ikutkan pindah juga. Iya. Dan sekarang ini ingin bergabungnya sebagai motivator. Iya, betul. Oke. Apa nih yang merubah Ibu? Tadinya sebagai staf admin kok sekarang pengennya jadi motivator. Apa yang menarik menurut Ibu menjadi motivator? Senang anak-anak aja sih Pak, senang dunia anak. Lagi waktu kuliah juga sering nyambi ngajar PAUD waktu di Jogja. Jadi apa ya senang aja sama anak kecil, senang ngajarin baca seperti itu. Makanya menjadi guru kan pekerjaan mulia ya Pak ya. Jadi suatu pekerjaan yang ada nilainya seperti itu Pak. Baik, jadi manfaatnya besar ya Bu ya, tidak hanya untuk diri sendiri tapi bagi untuk anak-anak dan masyarakat pada umumnya bisa bermanfaat ya ilmunya nanti. Iya, betul sekali Pak. Baik, terima kasih Bu Tina. Saya akan coba menyapa yang lainnya. Sini ada rekan kita, Ibu, kembali kasih Ibu. Ibu Siska Nur Fajri. Halo, Assalamualaikum Ibu Siska. Ya. Halo, Assalamualaikum Ibu Siska Nur Fajri. Ya, mohon maaf Pak Rafa. Sepertinya Bu Siska sedang tidak ada di tempat Pak Rafa. Soalnya videonya tidak aktif Pak Rafa. Iya, saya lihat gambarnya gelap ya. Iya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan ke rekan kita yang lainnya. Sini ada Ibu Rizky Jamiah. Halo, Assalamualaikum Ibu Rizky Jamiah. Iya, silakan. Halo Bu Rizky. Tombol itu, mute-nya belum dipencet kali. Ya, suaranya tidak terdengar Bu Rizky. Mungkin headsetnya bisa dicabut saja. Ini udah Bu? Ya, alhamdulillah sudah Bu Rizky. Ya. Baik Bu Rizky, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah tetap semangat dan terus belajar. Baik, Ibu sudah mengikuti program beasiswa ya 1 bulan ke belakang kemarin. Iya. Sedikit boleh tahu Ibu saat ini domisilinya di mana ya Bu? Saya domisilinya di Bekasi. Bekasi, Bekasinya daerah mana itu? Kelurahan di daerah atau Padurenan, kecamatan? Kelurahan Padurenan. Padurenan ya. Oke.
Sudah mengikuti program beasiswa mandiri. Apa yang Ibu dapatkan setelah mengikuti program tersebut, Ibu? Ini banyak sih yang didapat, terutama lebih paham tentang dunia pendidikan untuk anak usia dini. Jadi lebih Oke. paham gimana sih ya cara berhadapan dengan anak-anak gitu. Sebelumnya ada pengalaman pernah mengajar? Sebelumnya saya dosen. Oke. Iya. Apalagi dosen ya. Apa yang menarik dengan metode Bimba yang sudah Ibu pelajari? Metodenya itu sangat jauh berbeda saya lihat dengan pendidikan anak usia dini di luar sana. Karena kalau yang saya lihat kalau eh, pembelajaran yang lain selain di Bimba itu dia lebih menekankan anak itu harus berhasil, harus dapat. Misalnya 1 tambah 2 dia itu harus tahu kalau itu 1 tambah 1 itu sama dengan 2 gitu. Nah, sementara di Bimba itu kalau saya lihat yang pertama dipancing itu keinginan anak untuk belajar. Jadi itu yang membuat saya lebih tertarik. Jadi sesuai saya rasa dengan pendidikan saya matematika, matematika kan sangat dibenci orang nih. Jadi yang harus ditanamkan itu kemauan si anak dulu terhadap pembelajaran itu, baru ke hasilnya gitu. Baik. Jadi terletak pada orientasinya ya Bu yang berbeda ya. Kalau Iya, pendidikan konvensional pada umumnya itu orientasinya hasil ya supaya iya, mendapatkan nilai yang paling terbaik seperti itu. Sedangkan di Bimba kita berorientasi pada prosesnya ya. iya Pak. Oke, baik. Jadi Ibu sebagai seorang dosen saat ini masih mengajar atau sudah Enggak, tidak? saya sudah berhenti sejak nikah. Oh, Karena sejak saya dulu nikah dosennya di Medan, pindah ke di Medan. Bekasi jadi berhenti. Suami nggak ngizinin kerja di luar. Oh, baik. Jadi dari Medan ke Bekasi, jauh juga ya, Bu ya? Iya, Oke, baik. Tapi walaupun jauh, bisa tambah semangat ya. Nanti Alhamdulillah bisa bergabung di Bimba, bisa belajar. Dan kemarin sudah belajar tentang Bimba secara teori, metode, paradigma, dan filosofi. Insya Allah nanti kita akan belajar teknikalnya, Bu ya, cara pemberian materinya kepada anak-anak. Baik, terima iya Pak. kasih, Bu Rizky. Iya, sama-sama Pak Rafa. Oke, baik sahabat sekalian, sebelum kita memulai, di sini teman-teman sudah mengikuti program beasiswa mandiri, dan insya Allah nanti kita akan mulai magang virtual. Dan rencananya nanti akan disampaikan secara detail ya, berkaitan dengan teknis pelaksanaannya, begitu juga tentang program Bimba 2 apa itu program Bimba 2 yang nantinya akan dijelaskan langsung oleh Ibu Erva, selaku Kepala Divisi untuk Bimba 2 Nah, sebelum itu, kami dari Divisi Rekrutmen menyampaikan dalam sesi magang ini, teman-teman nanti akan mendapatkan dukungan atau support dalam bentuk uang belajar. Nah, uang belajar ini salah satunya mungkin bisa difungsikan untuk diberikan atau dibelanjakan untuk membeli kuota internet ya. Mengingat magang kali ini memang kita mengadakan secara virtual. Kalau sebelumnya kita magangnya kan tatap muka ya, harus datang, harus menggunakan transportasi dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kondisi saat ini memang tidak memungkinkan itu dilakukan, maka Bimba bertransformasi menjadikan magangnya secara virtual. Ya, jadi kita hanya memberikan uang belajar ini untuk salah satu fungsinya untuk membeli kuota internet. Adapun besarannya itu 200.000 setiap bulannya. Karena kemungkinan magang ini bisa berlangsung 1 sampai dengan 2 bulan. Tergantung pemahaman teman-teman ya. Kalau ternyata 1 bulan belum maksimal, itu akan dimaksimalkan sampai 2 bulan seperti itu. Namun pastinya teman-teman tetap menjaga semangatnya. Seperti sebelumnya mengikuti program beasiswa mandiri, tetap pada prinsipnya kita belajar mandiri, walaupun nanti ada mentornya ya yang akan membimbing, tapi kita harus bisa aktif belajar. Karena prinsipnya kita berbeda ya dengan anak usia dini. Kita adalah orang dewasa, sudah punya tanggung jawab, sudah punya kewajiban. Berbeda dengan anak-anak, kalau anak-anak belum memiliki kewajiban. Justru mereka mendapatkan haknya untuk belajar. Baik, sahabat sekalian, saat ini kita sudah ada beberapa peserta yang join ya, 30-an ya.
Oke. Insya Allah nanti kita akan mulai tepat jam 13.30. Masih ada waktu 3 menit lagi. Saya akan coba menyapa sahabat kita yang lainnya. Sini ada Ibu Erta Purnamasari. Halo, Assalamualaikum Ibu Erta. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah, tetap semangat. Oke, tetap semangat dan terus belajar ya Bu ya. Oke, Ya. Ibu Erta domisilinya di mana ya Bu? Apa? Domisilinya di mana Ibu? Di Lahat, Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan. Baik, sudah mengikuti Iya. program beasiswa kemarin ya selama 1 Yes. bulan. Apa yang sudah didapatkan Ibu? Iya. Dari beasiswa mandiri itu kan mengikuti training. Nah, dari sana bisa mendapatkan banyak ilmu lah tentang Bimba, tentang cara menumbuhkan minat belajar pada anak tersebut. Oke, jadi mendapatkan ilmu tentang cara menumbuhkan minat belajar. Nah, Ibu dari Sumatera Selatan ini Iya. hanya sendiri atau ada rekannya juga yang bergabung? Kalau dari Lahat sepertinya sendiri. Sendiri ya? Iya. Baik. Oh, sendiri sudah mewakili Pulau Sumatera ya Iya. Bu ya. Kami banyak satu Pulau Jawa. Tapi Ibu dari Sumatera mewakili. Mudah-mudahan nanti ke depannya makin banyak talent motivator Bimba yang terbagi di seluruh penjuru Indonesia agar bisa memberikan manfaat yang besar ya bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Baik, terima kasih Bu Erta atas informasi yang disampaikan. Oke, sahabat sekalian, kita sudah menjelang di pukul 13.30. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kami akan membuka secara formalnya, nanti akan dilanjutkan atau kami serahkan langsung kepada moderator kita pada siang hari ini, yaitu Ibu Safana, dan insya Allah akan narasumber kita siang hari ini langsung disampaikan oleh Ibu Erva. Baik, waktu dan tempat kami sediakan dan kepada Ibu Safana, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fana. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rafa. Oke, apa kabarnya hari ini, Bu Fana? Alhamdulillah, tetap semangat dan terus belajar. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini sahabat kita sudah masuk, sudah join ya Bu, sudah lebih dari 30 peserta, dan kita sudah tepat di jam 13.30. Untuk mempersingkat waktu, kami berikan selanjutnya kepada Bu Fana untuk memoderatori briefing kita siang hari ini, sekaligus kami akan menyimak untuk paparan yang disampaikan oleh narasumber kita. Baik, buat tempat kami persilakan, Ibu Fana. Baik, Pak Rafa, terima kasih atas pembukaannya. Sebelumnya saya ingin menyapa rekan-rekan motivator magang gelombang ketiga terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tetap semangat dan terus belajar. Mantap. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam rangka briefing motivator magang gelombang kedua. Baik. Di sini sudah disampaikan oleh Pak Rafa ya, tadi sudah diulas seperti apa untuk magangnya ya, kita melakukan magang secara virtual. Untuk pelaksanaan magang ini di sini kita secara virtual dan ini di bawah tanggung jawab dari Bimba Duafa. Nah, untuk rekan-rekan semuanya mungkin agak asing Bimba Duafa seperti apa.
Nah, nanti kita akan berkenalan ya. Tapi sebelum kenal dengan program Bimba Duafa-nya seperti apa, saya akan memperkenalkan tim dari Bimba Duafa terlebih dahulu. Ya, jadi kami dari Bimba Duafa ini kita ada beberapa personil ya. Yang pertama Bimba Duafa ini di bawah tanggung jawab ya, penanggung jawabnya adalah Ibu Erva Irwanti. Kita berkenalan terlebih dahulu dengan Ibu Erva Irwanti. Halo Bu Erva. Ya, halo Bu Fana. Iya, Bu Erva, bisa perkenalan sedikit dulu ya, singkat dulu dengan rekan-rekan motivator gelombang ketiga ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih Bu Fana atas kesempatannya. Ya, baik teman-teman calon motivator Bimba AIWO. Perkenalkan, saya Erva Irwanti, biasa dipanggil Erva. Saya di sini selaku penanggung jawab Bimba AIWO, teman-teman. Bimba AIWO Duafa, yang mana Bimba AIWO Duafa ini sebagai penyelenggara program magang virtual Bimba AIWO. Sehingga nanti teman-teman calon motivator Bimba AIWO nanti kita akan saling berkomunikasi, saling berkoordinasi, nanti kita akan sering sharing-sharing ya, diskusi. Seperti itu Bu Fana. Baik, terima kasih Bu Erva. Ya, terima kasih kembali Bu Fana. Iya, jadi rekan-rekan semua ya, Ibu Erva adalah penanggung jawab atau ketua dari Bimba Duafa ini. Jadi untuk pelaksanaan magang secara virtual beliau yang menjadi penanggung jawabnya ya. Selanjutnya personil yang kedua adalah wakil dari Ibu Erva, yaitu saya sendiri, Ibu Fana ya. Ibu Safana bisa dipanggil Ibu Fana. Salam kenal ya, semoga nanti kita sama-sama bisa bekerja sama dalam kelancaran dari magang rekan-rekan semuanya ya. Selain itu kami nggak berdua ya. Ada lagi personil kami yang ketiga, yaitu Ibu Vita. Halo Ibu Vita. Ibu Fana. Iya, silakan Bu Vita. Ya, baik. Terima kasih Bu Fana. Baik. Perkenalkan teman-teman, nama saya Novita Sari. Saya biasa dipanggil Ibu Vita. Saya bergabung di tim Bimba Duafa sebagai admin Bimba Duafa. Terima kasih Ibu Fana. Terima kasih kembali Bu Vita. Ya, jadi di Bimba Duafa ini kami ada 3 personil ya. Nah, nanti teman-teman yang dimotivator magang gelombang ketiga ini akan dibantu oleh kami bertiga ya. Nanti untuk pelaksanaannya seperti apa, kemudian prosedurnya bagaimana ya. Karena ini magangnya secara virtual ya. Ini untuk rekan-rekan semuanya mungkin agak seperti apa ya bentuk magang. Biasanya magang kan selalu tatap muka ya. Nah, ini magangnya secara virtual. Gimana ya caranya? Nah, bentuknya seperti apa? Nah, tidak lama-lama ya, kami dari tim Bimba Duafa ya akan memperkenalkan seperti apa magangnya ya. Tapi terlebih dahulu saya ingin kita sama-sama mengenal dulu Bimba Duafa itu seperti apa ya. Nah, untuk memperkenalkan Bimba Duafa dan memaparkan seperti apa nanti pelaksanaan atau teknisnya rekan-rekan motivator magang melakukan magang di dalam kelas. Nah, ini akan dipaparkan langsung oleh penanggung jawab kami, yaitu Ibu Erva Irwanti. Ibu Erva, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Bu Fana. Ya, baik teman-teman calon motivator Bimba AIWO. Sebelumnya saya mau menyapa terlebih dahulu ya dan mengucapkan salam untuk rekan-rekan semua. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini teman-teman semua? Tetap semangat. Semangat nih ya teman-teman ya. Ya gimana kalau kita kan siang-siang biasanya nih suka ini ya, waktunya suka bikin ngantuk ya. Nah biar semangat, gimana kalau kita tepuk semangat dulu nih? Setuju teman-teman?
Setuju ya? Setuju. Setuju. Nah, kali ini saya mau tepuk semangatnya minta tolong dipimpin sama Ibu Asri, Asri Dian Rahayu. Halo Bu Asri. Halo Ibu. Iya, Bentar. gimana nih Bu Asri nih? Siap Iya. ya buat pimpin tepuk semangat untuk Oh teman-teman ya. semua ya? Oke Bu, siap. Ya, silakan Bu Asri. Kita tepuk semangat sama-sama ya. Yuk langsung. Tepuk semangat. Gitu. Se. Semangat. Baik, terima kasih Bu Asri. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Asri. Yeay, yes. Wow. Iya. Baik teman-teman, tadi sudah dipimpin tepuk semangat ya oleh Ibu Asri. Nah, kali ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rafa, kemudian juga sudah disampaikan juga oleh Ibu Fana, bahwa hari ini adalah di mana pada acara siang hari ini adalah acara untuk pengarahan dan juga briefing untuk calon motivator Bimba AIWO ya, atau kita sebut dengan motivator magang. Nah, sebelumnya di sini teman-teman yang sudah dihubungi oleh Pak Rafa yang hadir pada hari ini, insya Allah nanti akan menjalankan program magang Bimba AIWO secara virtual atau secara online yang insya Allah akan kita mulai program magang tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020. Nah, di mana program magang yang akan dimulai pada tanggal 26 September ini sudah masuk ke program magang gelombang ketiga. Nah, jadi teman-teman nanti memasuki program magang virtual gelombang ketiga. Jadi gelombang pertama sudah kita mulai pada awal bulan Agustus 2020. Gelombang kedua sudah dimulai pada awal bulan September 2020 dan program magang gelombang ketiga teman-teman semua ini nanti akan mulai di tanggal 26 September 2020. Nah, sebelum kita membahas seperti apa program magang Bimba AIWO, nah di sini saya mau menjelaskan terlebih dahulu mengenai wadah yang kita sebut dengan Bimba AIWO Duafa selaku penyelenggara dari program magang virtual. Nah, sebelumnya saya mau coba share slide. Sudah tampil ya di layar monitor teman-teman semua ya. Nah, baik. Jadi, apakah sudah muncul, Bu Fana, slide-nya? Ya, alhamdulillah sudah Bu Erva. Alhamdulillah sudah ya. Baik, jadi kali ini saya ingin membahas terlebih dahulu mengenai apa itu Bimba AIWO Duafa. Nah, jadi teman-teman, Bimba AIWO Duafa ini adalah suatu wadah atau suatu tempat yang mana di dalam wadah itu tujuan utamanya adalah membimbing minat baca dan minat belajar anak-anak murid yang memang dikhususkan untuk murid-murid duafa. Nah, apa sih murid duafa ini? Nah, murid duafa ini adalah murid Bimba AIWO yang kita berikan beasiswa pendidikan 100% full gitu. Ya, jadi di mana murid-murid duafa ini adalah murid-murid Bimba AIWO yang kita berikan beasiswa pendidikan, di mana murid-murid duafa ini orang tuanya tidak perlu membayar biaya SPP 1 peser pun gitu ya. Jadi digratiskan untuk biaya pendidikannya yang memang kita khususkan untuk murid-murid yang mohon maaf yang memang masuk ke dalam kategori kurang mampu atau bahkan tidak mampu dari segi ekonomi begitu. Jadi ternyata di Bimba AIWO ini kita tidak hanya peduli pada orang tua atau masyarakat yang memang
mampu dari segi ekonomi saja, tetapi kita juga peduli terhadap masyarakat-masyarakat yang memang dari golongan yang kurang mampu, bahkan tidak mampu. Nah, untuk masyarakat kalangan tersebut bisa mengajukan beasiswa kepada Bimba AIWO dan nanti akan dimasukkan ke dalam Bimba AIWO Duafa. Dan kali ini murid Bimba AIWO Duafa itu tersebar di seluruh Indonesia ya, di seluruh cabang-cabang unit Bimba AIWO, mulai dari di Pulau Jawa, kemudian juga ada mungkin ada beberapa tersebar gitu ya. Jadi tidak hanya di daerah Jakarta, tetapi juga ada di wilayah Depok, ada di wilayah Bandung, seperti itu. Ada juga di wilayah, memang lebih banyak di Pulau Jawa ya teman-teman ya. Dan kali ini murid duafa yang ada di Bimba AIWO itu saya belum hitung ya, tetapi ada cukup banyak, ada sekitar mungkin 400 murid teman-teman. Nah, mungkin kalau kita hitung secara nominal dengan biaya SPP Bimba AIWO anggaplah 280.000 per bulan begitu ya. Nah, tinggal dikalikan 400 murid yang kita berikan beasiswa. Nah, itu nominalnya sudah berapa begitu. Jadi di sini Bimba AIWO peduli gitu kan. Peduli bukan hanya kepada masyarakat yang memang dari segi ekonomi mampu, tetapi yang tidak mampu pun juga kita bantu dengan diberikan program beasiswa. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk murid-murid duafa itu dimasukkan ke satu wadah yang disebut Bimba AIWO Duafa. Nah, kemudian kalau definisi Bimba AIWO Duafa dari sudut pandang proses, ini adalah suatu proses atau suatu kegiatan membimbing minat baca dan minat belajar yang memang kita khususkan untuk murid-murid duafa. Tujuannya apa sih dengan adanya Bimba AIWO Duafa ini? Nah, tujuan utamanya adalah agar keluarga besar Bimba AIWO bahagia yang berdampak sukses. Begitu. Jadi baik dari motivatornya, baik dari orang tuanya maupun muridnya itu kita arahkan gitu ya supaya semua komunitas yang ada di dalam Bimba AIWO ini bisa merasakan bahagia gitu. Untuk motivator, bahagianya dengan cara apa? Dengan cara kita kita arahkan untuk jadi pembelajar. Nah, untuk anak-anak dibahagiakannya dengan cara apa untuk anak-anak murid Bimba AIWO Duafa? Ya, diarahkannya dengan cara dibimbing minat baca dan minat belajarnya supaya bahagia gitu. Dan juga untuk orang tuanya juga sama, diarahkan untuk supaya bahagia yang berdampak sukses. Nah, kemudian untuk tujuan khususnya, tujuan khusus dari Bimba AIWO Duafa ini, kita ingin menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak secara intrinsik. Kemudian juga ternyata dengan Bimba AIWO Duafa, kita juga punya tujuan membimbing dan melatih para calon motivator Bimba. Supaya para calon motivator Bimba ini mempunyai keterampilan dalam membimbing dan mengarahkan anak-anak murid Bimba secara distance learning. Nah, jadi wadah Bimba AIWO Duafa ini manfaatnya bukan hanya untuk motivatornya, bukan hanya untuk orang tua murid, bukan hanya untuk murid duafanya, tetapi juga manfaatnya dirasakan untuk teman-teman motivator magang. Kenapa? Karena nanti teman-teman motivator magang akan menjalankan program magang melalui wadah yang ada di dalam Bimba AIWO Duafa. Nah, jadi di sini kita juga membimbing dan melatih para calon motivator Bimba atau yang kita sebut dengan motivator magang Bimba AIWO. Nah, itu dibimbing di Bimba AIWO Duafa. Nah, selain itu juga kita membimbing dan mengarahkan para orang tua murid untuk jadi pembelajar. Nah, jadi bukan hanya motivator aktifnya yang diarahkan jadi pembelajar, tapi motivator magangnya juga diarahkan jadi pembelajar. Bahkan orang tua murid duafa juga diarahkan untuk menjadi pembelajar juga gitu dengan program Bimba Duafa. Nah, kemudian seperti apa sih? Apa sih program yang ada di dalam Bimba Duafa? Nah, kita ada 3 program, teman-teman. Pertama, program pembimbingan untuk murid-murid duafanya.
Ya, jadi program pembimbingan untuk murid duafa di mana kita membimbing minat baca dan minat belajar untuk murid-murid duafanya yang dibimbing oleh motivator. Seperti itu. Kemudian program yang kedua, program pembimbingan dan pelatihan untuk motivator magang. Nah, jadi lewat Bimba Duafa juga nih, kita punya program pembimbingan dan pelatihan untuk motivator magang. Motivator magang ini kita bimbing, kita latih supaya memiliki keterampilan dalam membimbing murid secara distance learning. Atau secara jarak jauh ya program pembimbingannya. Nah, kemudian program yang ketiga adalah kita punya program mensosialisasikan menjadi pembelajar untuk orang tua murid. Nah, memang untuk program sosialisasi ke orang tua murid ini agar menjadi pembelajar, caranya adalah dengan cara dicontohkan oleh motivatornya. Jadi motivatornya mencontohkan bagaimana pembimbingan yang tepat, pembimbingan yang menyenangkan. Nah, di mana nanti motivatornya itu terus memberikan contoh. Karena ketika pembelajaran secara distance learning atau jarak jauh ini, seorang motivator bisa melihat langsung bagaimana proses pembimbingan yang dilakukan oleh motivator dan anaknya. Karena kan dilakukan secara online, dan di mana ketika anak-anak menjalankan program Bimba Distance Learning, nah di situ orang tuanya biasanya mendampingi, menyiapkan perangkatnya, menghubungkan ke aplikasi Zoom-nya atau menghubungkan video call-nya gitu kan. Nah, di situ kan ada peran aktif orang tua dan juga mendampingi orang tuanya sehingga di situ orang tua nanti bisa melihat gitu kan. Oh, ternyata seperti ini ya pembimbingannya. Oh, ternyata orang dewasa tuh harus mengerti anak karena melihat motivatornya itu sabar dalam membimbing murid-muridnya. Nah, selain itu juga program sosialisasi ini untuk orang tua melalui lagu, salah satunya lagu Cinta Ananda. Nah, teman-teman sudah tahu belum lagu Cinta Ananda? Nanti kita nyanyikan ya, bareng-bareng ya. Mungkin sudah tahu ya, teman-teman ya. Nah, ini lagu Cinta Ananda ini adalah salah satu lagu wajib Bimba yang harus dinyanyikan oleh motivator ketika menjalankan program pembimbingan minat baca. Jadi lewat lagu itu adalah salah satu bentuk sosialisasi kita nih, supaya orang tuanya jadi pembelajar ya, karena di situ ada ajakan ya. Ayah, bunda, ayo bimbakan Nanda, gitu kan. Bimbing minat baca Ananda. Kita semua harus mengerti Nanda. Nah, jadi di situ ajakan untuk orang tua supaya mencintai anaknya dengan cara apa? Dengan cara mengerti gitu, dan juga ajakan untuk membimbing minat baca dan minat belajar anak. Nah, sampai di sini teman-teman sudah paham ya mengenai Bimba IWO Duafa ya. Kalau misalnya memang ada teman-teman yang mau bertanya, mungkin bisa raise hand ya, atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui chat. Nah, berikutnya di sini kita akan coba bahas mengenai seperti apa sih program pembimbingan dan pelatihan untuk motivator magang. Nah, jadi seperti yang tadi di awal saya sampaikan bahwa Bimba IWO Duafa ini sebagai penyelenggara dalam program magang secara virtual. Nah, jadi di dalam Bimba IWO Duafa kita ada namanya kelas Bimba Duafa atau bisa juga disebut dengan istilah kelas magang. Nah, jadi kelas Bimba Duafa ini adalah kelas yang berisi program pembimbingan minat baca dan minat belajar untuk murid-murid Duafa yang dilakukan secara distance learning berbasis online. Nah, jadi nanti kelas Bimba Duafanya ini tidak dilaksanakan secara tatap muka, teman-teman. Justru dilaksanakannya secara online, ya, secara distance learning atau jarak jauh. Menggunakan apa? Menggunakan media video call. Bisa melalui video call WhatsApp, begitu ya. Tapi memang standarnya kita pakai Zoom ya. Jadi video call-nya itu menggunakan Zoom. Bagi yang tidak bisa, tidak mendukung perangkatnya di perangkat orang tua murid Duafanya, itu biasanya beralih dari Zoom bisa menggunakan Google Duo atau menggunakan WhatsApp, begitu.
Nah, di mana di dalam kelas Bimba IWO Duafa ini dijadikan sebagai tempat praktek bagi para motivator magang untuk menerapkan metode Bimba AIU EO. Begitu. Jadi dengan kelas Bimba Duafa ini nanti kelas inilah yang akan dijadikan wadah atau dijadikan tempat untuk prakteknya para motivator magang. Begitu teman-teman. Ya, jadi motivator magang hanya praktek di dalam kelas Bimba Duafa, tidak praktek di dalam kelas Bimba yang standar. Begitu ya. Nah, sehingga nanti di dalam satu kelas Bimba Duafa itu terdiri dari kurang lebih 2 murid Duafa. Jadi muridnya pun sebenarnya secara tidak langsung seperti diistimewakan ya, karena biasanya mungkin satu kelas itu bisa terdiri dari 4 murid Bimba gitu ya. Tetapi ketika di dalam kelas Bimba Duafa itu kita batasi muridnya. Jadi paling banyak tuh 3 murid Duafa. Tapi memang standarnya ada 2 murid. Bahkan juga ada yang 1 murid gitu. Jadi antara 1 sampai 3 murid Duafa dalam satu kelas. Kemudian terdiri dari motivatornya. Motivator yang membimbing murid Duafa. Kemudian nanti ada lagi motivator magang dan 1 motivator magang. Jadi satu kelas Bimba Duafa itu hanya diisi 1 motivator magang. Nah, kemudian durasi kelas Bimba Duafa itu durasi kelas Bimba Duafanya itu diisi berapa lama begitu. Durasi kelas Bimba Duafanya itu di paling lama itu adalah 30 plus 10 menit gitu. Jadi 30 menitnya itu adalah kegiatan pembimbingan yang dilakukan secara bersama-sama dengan seluruh murid Bimba Duafa, sedangkan 10 menitnya itu adalah kegiatan yang dilakukan secara private atau personal begitu. Jadi kita ada durasinya itu dibuat seperti itu. Jadi 30 menit itu untuk bersama-sama. Kalau misalnya di kelas itu ada 3 murid Duafa, ya berarti itu dilakukan bareng-bareng tuh 3 murid gitu. Itu selama 30 menit. Nanti 10 menitnya itu hanya dilakukan untuk 1 murid saja. Secara private. Nah, itu dibimbing secara private 1 murid itu. Ya, oleh motivatornya dibimbing secara private 10 menit. Nah, itu nanti dibuat secara bergantian. Pertemuan pertama murid A, pertemuan kedua nanti gantian murid B yang 10 menit. Pertemuan ketiga 10 menitnya nanti gantian murid C. Pertemuan keempat nanti balik lagi murid A lagi. Begitu seterusnya, ya. Nah, nanti teman-teman motivator magang juga akan diundang nanti sama motivator Bimba Duafanya untuk masuk ke dalam kelas yang 10 menit. Nah, kemudian tujuan dari kelas Bimba Duafa atau kelas magang ini apa sih? Tujuannya yang pertama adalah agar murid-murid Bimba Duafa yang dibimbing itu memiliki minat baca dan minat belajar secara intrinsik. Dan yang kedua, agar motivator magang itu memiliki keterampilan dalam membimbing murid-murid dalam menerapkan metode Bimba. Dan itu ada 3 tujuan dari kelas Bimba Duafa. Nah, kemudian ada namanya mentor. Mentor motivator magang. Nah, sebenarnya siapa sih mentor motivator magang? Mentor motivator magang ini adalah seorang motivator yang bertanggung jawab membimbing murid Duafa di dalam kelas tersebut. Selain bertanggung jawab membimbing murid Duafa, juga bertanggung jawab membimbing dan mengarahkan motivator magang di dalam kelas Bimba Duafa. Jadi, ketika nanti teman-teman motivator magang masuk ke dalam kelas Bimba Duafa, di situ ada motivatornya. Nah, motivator itulah yang ditunjuk sebagai mentor. Mentor motivator magang. Nah, jadi nanti teman-teman motivator magang itu nanti akan diberikan mentor, ya. Yang mana mentor tersebut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan di dalam kelas Bimba Duafa, bertanggung jawab terhadap murid Duafanya dan bertanggung jawab terhadap motivator magang. Nah, kemudian motivator magang. Nah, sebenarnya motivator magang itu
yang disebut motivator magang itu yang seperti apa ya? Nah, jadi motivator magang ini adalah seorang calon motivator Bimba AIWO yang mengikuti program pembimbingan dan pelatihan secara virtual yang diselenggarakan oleh Bimba AIWO Duafa. Nah, jadi teman-teman yang hadir pada hari ini itu nanti posisinya sebagai atau selaku motivator magang Bimba AIWO. Ya. Nah, nanti masing-masing motivator magang itu diberi kesempatan ya atau diberi peluang untuk mempraktekkan metode Bimba, untuk belajar ya, untuk latihan membimbing murid-murid itu sebanyak diberi kesempatannya itu untuk praktek membimbing murid di 2 kelas Bimba Duafa, di 2 grup atau 2 rombim, rombongan bimbingan. Ya. Nah, jadi contoh misalnya, jadi sebentar di sini saya mau coba. Nah, jadi di sini misalnya motivator magang itu dikasih kesempatan untuk praktek di kelas Bimba Duafa grup 1. Grup 1 itu contohnya misalnya jadwalnya itu di 1.13. Nah, satunya ini angka yang paling depan ini menunjukkan harinya ya. Jadi kalau kode angka pertamanya itu 1 berarti hari Senin, Rabu, Jumat. 2 angka di belakang ini menunjukkan pukul atau jamnya. Berarti kalau 13 itu jam 13.00 waktu Indonesia Barat ya teman-teman ya. Standarnya adalah WIB. Nah, kemudian kalau misalnya nanti ada juga nih mungkin yang jadwalnya 1.14. Nah, berarti kalau 1.14 ini jadwalnya adalah setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 14.00. 1.15 berarti Senin, Rabu, Jumat jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Seperti itu ya. Nah, ini kita anggap misalnya motivator magang waktu praktek membimbing muridnya ada di jadwal 1.13, grup pertama. Grup kedua ada di jadwal 2.11. Nah, jadi kalau kodenya 2, itu berarti menunjukkan harinya adalah hari Selasa, Kamis, Sabtu. 11-nya itu menunjukkan jamnya, 11.00. Berarti kalau misalnya nanti ada yang kebagian jadwalnya di 2.10. Nah, berarti itu jadwalnya Selasa, Kamis, Sabtu jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti setiap motivator magang itu dikasih kesempatan untuk masuk dan praktek membimbing murid Duafa itu di kelas, di 2 grup. Nah, saya ambil contoh misalnya grup 1.13 dan 2.11. Nah, sehingga jika ditotal jumlah pertemuan di dalam kelas masing-masing motivator magang dalam 1 bulan, kok bisa 24 kali pertemuan? Gimana, Bu? Karena 1 kelas atau 1 grup dalam seminggu itu kan 3 kali ya. Senin, Rabu, Jumat. Ada 3 kali pertemuan dalam 1 kelas. Nah, berarti kalau 2 kelas, ya, kalau dikasih kesempatannya 2 kelas, berarti dalam 1 minggu 2 dikali 3 kali pertemuan, ya, berarti ada 6 kali pertemuan, ya, dalam 1 minggu. Nah, berarti kalau 1 bulan tinggal dikalikan aja 4 minggu. Jadi ada 24 kali pertemuan, standarnya ini. Begitu. Kemudian nanti satu motivator magang itu bisa dibimbing oleh 1 mentor jika mentornya itu punya 2 kelas, 2 grup Bimba Duafa, 2 grup kelas Bimba Duafa. Itu cukup dibimbing 1 mentor. Tapi bisa juga satu motivator magang itu bisa juga dibimbing oleh 2 mentor, di mana 2 mentor ini masing-masing hanya punya 1 kelas, 1 kelas. Tetap prakteknya di 2 kelas ya, tapi dibimbing oleh 2 mentor yang berbeda. Nah, nanti, oke. Berikutnya, nah ini contohnya ya, jadwal kegiatan bimbingan
murid Bimba IWO Distance Learning. Jadi setiap murid Bimba itu standarnya adalah seminggu 3 kali. Dengan durasi waktu 40 menit. Tadi dibagi dengan 30 plus 10 ya. Nah, jadi Senin, Rabu, Jumat kodenya dari jam 6 sampai jam 6.40 itu kodenya 106. Nah, seperti tadi nih 1.13. 1.13 berarti Senin, Rabu, Jumat jam 13.00 sampai 13.40. Seperti itu ya. Nah, program magang. Program magang kita sudah mulai dari awal Agustus dan nanti untuk teman-teman yang hadir pada hari ini akan diikutkan dalam program magang gelombang ketiga yang dimulai pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020. Ya, nanti untuk durasi program magang seperti yang tadi di awal Pak Rafa sampaikan itu bisa berlangsung antara 1 sampai 2 bulan. Jadi minimal itu 1 bulan dan bisa diperpanjang menjadi 2 bulan. Nanti akan kita lihat begitu. Nah, itu nanti akan diinformasikan sebelumnya bahwa program magangnya diperpanjang menjadi 2 bulan. Dan dalam program magang itu kita mempunyai panduan berupa SOP magang, di mana SOP magang ini ada 2 jenis, ada SOP magang di dalam kelas dan SOP magang di luar kelas. Nah, SOP magang di dalam kelas ini adalah panduan pelaksanaan pelatihan mengajar yang dilakukan oleh motivator magang ketika di dalam kelas. Tentunya ketika di dalam kelas itu dengan dibimbing dan diawasi oleh mentornya. Ya. Sedangkan SOP magang di luar kelas ini adalah panduan pelaksanaan pelatihan mengajar yang dilakukan ketika motivator magang berada di luar kelas. Jadi ketika tidak sedang membimbing murid. Nah, itu masuknya ke SOP magang di luar kelas. Nah, nanti dalam SOP magang ini kita punya kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya adalah apa sih yang dimaksud dengan kompetensi dasar? Kompetensi dasar adalah kemampuan dasar yang ingin dicapai selama motivator magang ini melaksanakan program magang. Nah, jadi nanti teman-teman bisa paham nih apa ya kemampuan dasar yang harus saya miliki ketika saya menjalankan program magang. Nah, itu nanti bisa dilihat dari kompetensi dasarnya. Kemudian dari mana ya saya bisa tahu nih kalau saya nih sudah tercapai kemampuan dasarnya. Nah, nanti teman-teman bisa melihat dari indikatornya. Nah, indikator ini adalah ciri atau tanda yang menunjukkan bahwa motivator magang itu telah berhasil memenuhi kompetensi dasar yang ditetapkan oleh Bimba. Ya, dan nanti teman-teman motivator magang tidak perlu khawatir karena nanti akan kita berikan data dan kontak mentornya kepada motivator magang. Nah, nanti motivator magang nanti yang menghubungi mentornya. Ya, memperkenalkan diri selaku motivator magang yang akan dibimbing oleh mentornya, seperti itu nanti akan kita infokan. Ya, dan juga nanti akan kita buatkan grup WA untuk motivator magang gelombang ketiga. Ya. Kemudian nanti motivator magang itu akan melalui tahap evaluasi setelah melalui proses magang. Dan nanti setiap mentor itu akan membuatkan laporan pengawasan dan laporan hasil belajar masing-masing motivator magang yang dibimbingnya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke SOP magang di dalam kelas. Nah, di dalam kelas ini, SOP magangnya itu yang pertama, teman-teman motivator magang diarahkan untuk observasi kelas terlebih dahulu. Ya, jadi nanti kita lihat di sini. Nah, jadi di pertemuan pertama dan pertemuan kedua dalam kelas, ya, ini adalah tabel SOP motivator magang di dalam kelas ya. Nah, jadi ketika di dalam kelas, ketika pertemuan pertama dan kedua, tugas teman-teman motivator magang di dalam kelas ini adalah observasi.
Observasi apa? Observasi kegiatan di dalam kelas tersebut, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, sampai kegiatan akhir. Nah, jadi hanya observasi aja dulu, diamati. Bagaimana murid-muridnya, bagaimana mentornya menerapkan kegiatan bimbanya, kemudian bagaimana suasana di dalam kelasnya, seperti itu. Dan juga di pertemuan pertama dan kedua, motivator magang ini melakukan perkenalan diri nih dengan muridnya, dengan mentornya, begitu. Ya. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa lihat di sini kompetensi dasarnya apa nih dari kegiatan belajar di dalam kelas pertemuan pertama dan kedua. Nah, jadi kompetensi dasarnya agar motivator magang ini mampu memahami seperti apa kegiatan awal sampai kegiatan akhir. Indikatornya apa? Nah, indikatornya adalah proses kegiatan pembuka atau kegiatan awal gitu ya. Proses kegiatan inti sampai kegiatan akhir atau kegiatan penutup. Nah, itu SOP magang di dalam kelas. Kemudian, ketika di dalam kelas, apalagi nih kegiatannya? Kegiatannya yang kedua adalah latihan membimbing murid. Ya, jadi nanti ketika di dalam kelas, teman-teman nanti dikasih kesempatan nih untuk membimbing murid. Jadi nanti mentornya itu hanya mengawasi saja, hanya melihat. Nah, nanti teman-teman motivator magang yang membimbing muridnya. Tapi itu juga secara bertahap ya, diberikannya secara bertahap. Ya, halo Bu Erva. Kemudian yang di dalam kelas. Tentunya nanti motivator magang Intor Bimba Duafa. Ya, Halo Bu Erva. ya, ya Bu Fana. Iya, Bu Erva, tadi suaranya sempat terputus, Bu Erva. Oh ya, sekarang bagaimana Bu Fana? Sekarang sudah tersambung kembali, Bu Erva. Oh, sudah tersambung kembali ya. Ya, nanti minta tolong infonya ya Bu Fana jika suaranya terputus ya. Baik, Bu Erva. Mohon maaf, Bu Erva, mungkin bisa mundur sedikit penjelasannya, tadi ada yang terputus. Ya, sampai di mana tadi Bu Fana? Tadi di latihan membimbing murid ya. Ini mungkin mundur sedikit. Ya. Latihan membimbing murid ya. Ya, baik. Baik Bu Fana, terima kasih Bu Fana. Terima kasih kembali Bu Erva. Ya, mohon maaf rekan-rekan, tadi sempat ini ya jaringannya sempat memburuk ya. Baik, saya ulang kembali. Nanti jadi praktek ketika di dalam kelas atau SOP magang di dalam kelas motivator magang, selain observasi kelas, juga nanti teman-teman diberi kesempatan untuk latihan membimbing murid. Di mana ketika latihan membimbing murid ini dilakukan secara bertahap ya. Jadi secara bertahap, pertama motivator magang praktek membimbing muridnya nih hanya ketika membuka kegiatan awal saja, membuka dan menutup kegiatan awal dan kegiatan akhir. Sampai nanti teman-teman motivator magangnya terampil, baru nanti diarahkan untuk praktek membimbing murid dari awal sampai akhir, dari kegiatan awal, kegiatan inti, sampai kegiatan akhir. Nah, tentunya dengan pendampingan dari mentornya. Ya. Kemudian, seperti apa teknis pelaksanaan SOP magang di dalam kelas? Yang pertama, tentunya motivator magang itu akan dibimbing dan diawasi oleh mentornya. Ya, kemudian nanti motivator magang itu nanti akan diundang nih sama mentornya supaya bisa masuk ke dalam kelas Bimba Duafanya. Nanti diundang sesuai dengan aplikasi yang digunakan di dalam kelas tersebut. Bisa diundang lewat Zoom, bisa diundang lewat
panggilan grup WhatsApp atau bisa juga diundang lewat Google Duo. Nah, kemudian kita langsung, jumlah murid yang dibimbing itu maksimal 3 anak. Ya. Nah, di sini kita lihat seperti apa tabel SOP motivator magang di dalam kelas. Nah, jadi ketika teman-teman motivator magang ini masuk ke dalam kelas pertama atau ke dalam kelas atau ke dalam grup 1, itu hitungannya adalah pertemuan ke-1. Ketika masuk ke dalam kelas yang kedua, maka hitungannya pertemuan kedua. Nah, tadi kita anggap misalnya grup pertamanya itu 1.13 ya, dan grup keduanya tadi 2.11 ya. Nah, jadi ketika teman-teman nih masuk di jadwal 1.13, baru pertama kali nih masuk di jadwal 1.13, nah itu udah hitungan pertemuan. Ya, halo Bu Erva. Ke-1. Kemudian besoknya kan Selasa ya, masuk di masuk lagi di hari Rabu di jadwal masuk lagi di kelas seperti itu. Data untuk Ya, halo Bu Fana. Iya, halo Bu. Ya, halo. Ya. Ya, halo Bu Erva. Iya. Ya, mohon maaf Bu Erva, tadi sempat terputus kembali. Sempat terputus ya. Iya, baik. Sekarang sudah tersambung kembali Bu Santi. Ya, alhamdulillah sudah Bu Erva. Iya, baik. Iya, terima kasih Bu Santi. Ya, saya lanjutkan kembali ya. Sebentar, tadi sampai di mana? Ya, sampai di sini ya, teman-teman ya. Ya. Nah, jadi pertemuan ketiga sampai ke-8, di sini tugas belajar di dalam kelasnya, teman-teman motivator magang itu sudah dikasih kesempatan untuk membuka dan menutup kegiatan. Selain itu, teman-teman di situ juga mulai dikasih kesempatan untuk latihan berdialog umum, memberikan reward, dan memberikan motivasi serta praktek berbahasa Bimba. Selain itu, motivator magang juga mengobservasi kegiatan intinya hanya dijalankan oleh mentornya. Nah, motivator magang hanya observasi saja. Nah, nanti di pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-22, ini waktunya teman-teman untuk belajar praktek membimbing 2 orang murid dengan pendampingan mentor magangnya. Seperti itu. Ya, jadi di pertemuan ke-9 sampai ke-22, motivator magang ini sudah mulai praktek membimbing murid duafa. Paling banyak 2 orang murid, atau paling banyak bahkan 3 ya, ada 3. Nah, nanti di sini yang dipraktekkan apa nih? Yang dipraktekkan adalah teman-teman motivator magang ini mulai praktek dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir. Kemudian praktekkan bagaimana cara menciptakan suasana yang menyenangkan, fun learning. Kemudian praktekkan prinsip dasar Bimba Distance Learning-nya, yaitu mempraktekkan kegiatan bermain baca-bacaan dan mempraktekkan teori jam bandul. Selain itu juga motivator magang nanti bisa praktek juga nih, memberikan bimbingan pada waktu yang 10 menit, kegiatan 10 menit tersebut. Nah, nanti di pertemuan ke-23 sampai pertemuan ke-24, teman-teman motivator magang mulai praktek kelas persiapan.
Nah, jadi walaupun di dalam kelas tersebut muridnya sudah masuk kelas lanjutan, tapi kegiatannya adalah pemberian materi kelas persiapan. Nah, itu SOP magang di dalam kelas. Kemudian kalau SOP di luar kelas. SOP di luar kelas yang pertama, teman-teman di sini diarahkan untuk belajar melalui video-video Bimba yang nantinya akan kita kirimkan link YouTube-nya ya. Nah, jadi nanti teman-teman belajarnya lewat video-video tersebut. Kemudian juga nanti teman-teman di sini kita berikan pertanyaan yang nanti harus dijawab secara lisan. Kemudian belajar di luar kelasnya yang berikutnya adalah dikasih kegiatan untuk simulasi. Simulasi dengan kelompok belajar. Nah, kelompok belajar ini nanti kita tunjuk dari teman-teman motivator magang juga. Nanti kita kelompokkan. Nah, di situ nanti teman-teman simulasi bersama motivator berikutnya. Nanti teman-teman kita beri tugas untuk membuat dan mengupload video praktek pelaksanaan Bimba Distance Learning. Kemudian mengikuti kegiatan belajar bersama Bimba setiap hari Kamis, dan nanti ada program pembimbingan yang dilakukan seminggu sekali yang diberikan oleh Bimba Duafa. Nah, teknisnya seperti apa? Nah, teknisnya belajar melalui video. Nah, teknis belajar melalui video, jadi nanti teman-teman diberikan link YouTube oleh Bimba Duafa yang nanti bisa teman-teman lihat kapan saja ketika teman-teman di luar kelas. Mau pagi, mau siang, sore, malam, itu bisa teman-teman lihat. Ya, tinggal nanti diklik saja link video. Jawab pertanyaan secara lisan. Nah, jadi nanti di sini motivator magang itu kita berikan pertanyaan, kemudian nanti pertanyaannya itu teman-teman jawab. Tapi jawabnya tidak secara tertulis, tapi jawabnya secara lisan. Dengan cara ketika teman-teman menjawab pertanyaan secara lisan, teman-teman rekam. Nah, direkam hasil jawabannya, kemudian videonya tersebut ketika sudah disimpan, teman-teman upload ke YouTube. Gitu ya. Jadi di-upload ke YouTube, nanti di publik ya, nanti biar bisa dilihat sama mentornya, sama tim Bimba Duafa, seperti itu. Jadi di-upload ke YouTube, setelah di-upload ke YouTube, kemudian teman-teman copy link YouTube-nya. Teman-teman salin link YouTube-nya, kemudian link YouTube itulah yang nanti teman-teman kirimkan ke mentor dan ke Bimba Duafa. Seperti itu. Hasil perekaman video tersebut di-upload dan dikirimkan ke mentor dan ke Bimba Duafa paling lambat jam 10 waktu Indonesia Barat pada hari berikutnya. Jadi misalnya tugas ke-26, mohon maaf, misalnya tugas ke-20, hari ke-20 ya. Nah itu di-upload dan dikirim link videonya itu paling lambat jam 10 pada hari ke-21. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau untuk simulasi dengan kelompok belajar, di sini nanti teman-teman akan diberikan kelompok belajar, akan ditunjuk kelompok belajar, satu kelompok belajar itu 3 motivator magang. Nah, nanti teman-teman praktek dengan ketiga motivator magang tersebut, sama-sama nih praktek. Misalnya dikasih tugas untuk praktek membacakan buku cerita. Nah, berarti teman-teman nanti praktek nih sesama motivator magang untuk membacakan buku cerita nanti secara bergantian. Terserah nanti mau bisa pakai video call WA, Google Duo atau Zoom, itu terserah. Untuk waktunya juga nanti disesuaikan dengan motivator magangnya. Nah, kemudian praktek membuat dan mengupload video praktek pelaksanaan distance learning. Nah, jadi nanti di sini teman-teman motivator magang diberi tugas nih sama Bimba Duafa, dikasih tugas untuk membuat video praktek. Contohnya, membuat video praktek bernyanyi. Nah, ya udah nanti teman-teman praktekkan bagaimana bernyanyi lagu Bimba, bagaimana bernyanyi lagu doa sebelum belajar, kemudian nanti direkam. Nah, setelah direkam, disimpan, kemudian diupload lagi ke YouTube. Setelah itu disalin link YouTube-nya, kemudian dikirimkan ke mentor dan ke Bimba Duafa paling lambat jam 10 pada hari berikutnya. Nah,
Itu teman-teman. Nah, di sini ini adalah tabel SOP motivator magang di luar kelas minggu pertama. Di minggu pertama ini ada hari ke-1 sampai hari ke-6. Ya, jadi 1 minggu itu terdiri dari 6 hari. Jadi, jika teman-teman motivator magang itu mulai magang di tanggal 26, maka tanggal 26 itu masuk ke hari pertama. Nah, jadi hari pertama teman-teman sudah ada nih tugas di luar kelasnya, yaitu apa? Yaitu membuat dan mengupload video praktek bernyanyi lagu Bimba, Cinta Ananda, Doa Sebelum Belajar, dan Doa Sesudah Belajar. Nah, itu nanti dikirimkan ke mentornya di hari kedua, paling lambat hari kedua jam 10.00. Nah, nanti tugas di luar kelas hari kedua, itu apa? Nah, di sini melaporkan dan mengupload hasil observasi dalam bentuk video, kemudian membuat dan mengupload video praktek berdialog umum, memberikan reward dan motivasi. Nah, ini sampai nanti ada minggu ke-4. Ya. Nah, ini tugas-tugasnya. Mungkin kita bisa ini ya. Kita bisa beralih ke handout. Handout SOP motivator magang. Kita lihat di sini. Nah, nanti teman-teman akan dikirimkan handout SOP motivator magangnya ke email masing-masing ya. Jadi nanti bisa dipelajari. Di sini ada panduan pelaksanaan magangnya. Jadi nanti teman-teman bisa dibaca panduannya. Ya. Kemudian nanti teman-teman bisa lihat rincian dari tugas di luar kelasnya, terutama ini tugas di luar kelas ya. Nah, contoh misalnya, mohon maaf, ini saya sepertinya salah kirim, salah buka file. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat SOP magangnya. Di sini nanti ada panduannya. Ya, bisa teman-teman baca panduan pelaksanaan magangnya. Kemudian sampai nanti di sini dijelaskan ya, ketika teman-teman upload videonya ke YouTube, ketika memberi nama judul videonya tuh ada bagaimana tata cara pemberian judul videonya. Itu nanti bisa teman-teman baca. Dan kemudian nanti di sini isi tugas belajar di luar kelasnya, mulai dari hari pertama, ya, membuat dan mengupload video praktek bernyanyi lagu. Nah, ada lagu Bimba, La Bimba, Cinta Ananda, dan sebagainya. Nah, ini tugas belajar di luar kelas hari kedua. Membuat dan mengupload video praktek berdialog umum. Nah, jadi nanti teman-teman praktekkan nih, direkam kegiatan prakteknya itu ketika berdialog umum, memberikan reward dan memberikan motivasi, seperti itu. Sama yang ketiga, melaporkan dan mengupload hasil observasi kelas yang telah dilakukan pada hari ke-1 dalam bentuk video dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Nah, jadi ini pertanyaannya ada di sini. Nah, nanti teman-teman jawab pertanyaan-pertanyaan yang ditampilkan di SOP magang. Nah, ini nanti sampai ada di hari ke-24. Itu untuk bulan pertama ya. Nah, ini sampai nanti hari ke-24. Nah, membuat dan mengupload video jawaban atas pertanyaan tema materi kurikulum tulis ke-2. Nah, jadi teman-teman jawab nanti. Seperti itu. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang mau ditanyakan, bisa raise hand. Atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui chatting. Bagaimana Bu Fana? Apakah sudah ada yang ingin bertanya, Bu Fana? Iya, Bu Erva. Untuk saat ini belum ada, Bu Erva.
Belum ada ya? Oke. Masih serius menyimak, Bu Oh, Erva. masih serius menyimak ya? Bukan tidur ya? Ya dari tadi kebanyakan saya yang bicara ya, Bu Fana. Takutnya teman-teman ini nih terlelap. Enggak ya? Masih semangat ya? Sedang serius Ya. menyimak penyampaian Bu Erva. Iya, sedang serius ya. Oke, mungkin ini ya Bu Fana ya, saya mungkin mau memberikan contoh bagaimana contoh video yang sudah pernah di-upload sama motivator magang yang sebelumnya ya, biar teman-teman mungkin bisa lebih paham ya Bu Fana ya. Iya Bu Erva, silakan Bu Erva. Iya. Iya, di sini saya beri contoh ya, seperti apa video praktek berdialog Bimba di hari kelima, tugas di luar kelas hari kelima yang sudah pernah dibuat dan diupload oleh salah satu motivator magang Bimba IWO gelombang pertama. Sebentar, saya pastikan dulu ini. Ya, kita sama-sama simak ya contohnya. Hai, perkenalkan. Nama saya Marsha Sukma. Di sini saya akan menjalankan tugas belajar di luar kelas hari kelima. Suaranya bisa diterima, Bu Fana? Bisa, Bu Erva. Apakah masih bisa ditingkatkan volumenya, Bu Erva? Oh ya, baik Bu Fana ya. Tugas yang pertama yaitu membuat video praktek berdialog Bimba atau menggunakan bahasa Bimba. Selamat pagi kakak-kakak semua. Halo. Wah, udah cantik-cantik gini, udah ganteng-ganteng. Kalau udah ganteng-ganteng cantik-cantik gini, siapa di sini yang udah MANDI? Acungin tangannya. Wah, Kakak Al, tadi mandinya sama siapa? Sama MAMA? Wah, seru ya pasti main air sama mama. Coba kalau Kakak Aisyah, tadi mandinya sama siapa? Sama Bunda? Kita panggil bundanya bareng-bareng yuk. B-U-N-D-A Bunda, B-U-N-D-A Bunda, B-U-N-D-A Bunda. Tadi mandinya sikat gigi nggak? Pada sikat gigi semuanya, keren-keren. Coba, siapa yang tahu gigi hurufnya apa aja? Iya, G-I-G-I, pinter. Siapa tadi di sini yang sebelum Bimba minum SU-SU? Kakak Al minum susu dulu tadi. Susunya susu apa coba? Susu sapi. Kita panggil sapinya bareng-bareng yuk. S-A-P-I, sapi. S-A-P-I, sapi. S-A-P-I, sapi. Tugas kedua yaitu menjawab pertanyaan tema kurikulum dasar ke-1. Yang pertama, pertanyaan mengenai fun learning. 1. Apa pengertian fun learning? Fun learning merupakan proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, sampai kegiatan akhir, prosesnya 100% harus menyenangkan. Lalu yang kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Karena bila prosesnya tidak menyenangkan, maka minat anak tidak akan tumbuh. Lalu apa tujuan fun learning? Fun learning bertujuan untuk menumbuhkan minat belajar anak. Karena Ya, halo Bu Fana. Ya, halo Bu Erva. Iya, suara saya bisa terdengar Bu Fana? Alhamdulillah, terdengar dengan jelas Bu Erva. Oh ya, baik. Ya, demikian Bu Fana dan teman-teman, tadi saya sudah share sedikit bagaimana contoh video tugas di luar kelas yang sudah dibuat dan diupload oleh motivator magang Bimba IWO. Nah, jadi contohnya seperti itu ya, teman-teman ya. Sedikit mungkin teman-teman sudah bisa, mungkin bagi teman-teman yang masih bingung, bisa menyampaikan pertanyaannya.
Bisa Ya, halo Bu Erva. ya Bu Fana ya, atau bisa kirim. Ya, halo Bu Ya, Fana. iya Bu Erva. Tadi suaranya sempat terputus, tapi sekarang sudah kembali normal. Ya, baik Bu Fana. Mungkin sekarang kita ini ya, buka sesi tanya jawab. Mungkin ya Bu Fana ya. Iya Bu Erva. Ini ada satu pertanyaan yang baru masuk atas nama Deva Yuliwati ya. Ini sepertinya terkait dengan SOP yang tadi Bu Erva sampaikan nih. Mau tanya Bu, maaf Bu, mau tanya teori jam bandul itu apa ya Bu? Wah, udah ke teori jam bandul nih Bu Erva. Iya, baik. Dari siapa tadi Bu Fana? Ibu Devi ya? Ibu Deva. Oh, Ibu Deva. Iya. Deva Yuliwati, baik. Baik, Bu Deva. Nah, jadi di Bimba ini kita saat ini kan memang program pembimbingannya itu dijalankan secara distance learning ya. Di mana dalam program pembimbingan Bimba kita punya prinsip dasar kegiatan Bimba. Itu ada 2 prinsip dasarnya. Yang pertama adalah kegiatan bermain baca-bacaan dan yang kedua adalah teori jam bandul. Nah, teori jam bandul ini adalah sebenarnya teori jam bandul ini berkaitan erat dengan yang namanya variation skill. Ya, jadi teori jam bandul ini adalah suatu teori yang mana motivator selaku pembimbing murid itu memvariasikan gitu ya, memvariasikan kegiatan atau aspek yang ada di dalam kegiatan anak-anaknya. Seperti itu. Di mana ketika penerapan teori bandul, prioritas utamanya yang menjadi kegiatan prioritas utama itu adalah kegiatan bermain baca-bacaan atau minat bacanya. Nah, jadi berbeda kalau variation skill itu kan ini ya, divariasikan nih aspek anaknya mulai dari afektif begitu ya, kognitif, psikomotorik begitu kan ya, divariasikan gitu. Nah, untuk teori jam bandul juga sama, divariasikan, tetapi prinsip utamanya yang menjadi kegiatan utama itu adalah minat bacanya melalui kegiatan bermain baca-bacaan. Kemudian diselingi nih ketika anaknya udah capek, udah bosen, diselingi. Balik ke kegiatan yang lain, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan aspek psikomotorik gitu, yaitu menulis atau mewarnai. Tapi nanti balik lagi ke minat baca, ke kegiatan bermain baca-bacaan begitu. Sampai anaknya kemudian senang gitu ya. Nah, nanti ketika kelihatan anaknya, oh udah mulai capek nih, udah mulai bosan, kemudian divariasikan lagi ke aspek yang lain gitu. Misalnya bisa bernyanyi, ke afektifnya nih, misalnya bernyanyi atau dialog. Sebentar aja, ketika kegiatan selingan itu hanya sebentar. Nanti balik lagi ke kegiatan bermain baca-bacaan lagi. Nah, itulah yang dimaksud dengan teori jam bandul. Jadi prioritas utamanya adalah ada pada kegiatan bermain baca-bacaan atau pengembangan minat baca. Sedangkan untuk kegiatan matematika, kegiatan menulis, kegiatan mewarnai, bernyanyi, berdialog itu hanya sebagai kegiatan selingan saja. Sehingga ketika menjalankan kegiatan selingan, durasi waktunya itu hanya sebentar, nggak perlu lama-lama. Nanti balik lagi ke kegiatan utamanya, yaitu bermain baca-bacaan. Selingan lagi nih, anak udah terlihat bosan, selingan lagi. Dengan kegiatan yang tadi, kegiatan selingan. Sebentar saja, ketika anak udah seneng lagi, balik lagi ke kegiatan utamanya, yaitu bermain baca-bacaan. Seperti itu, Bu Fana, yang bisa saya sampaikan, Bu Fana. Iya, baik Bu Erva. Semoga Bu Deva bisa memahami ya Bu Deva ya. Kalau masih ada yang bingung, nanti ditanyakan kembali ke kami ya. Selanjutnya Bu Erva ada pertanyaan dari Ibu Rizka Bandung nih.
izin bertanya, apakah nanti motivator magang akan diberi modul belajar untuk mengajar? Maksudnya dikirim ke alamat motivator magang atau kita print out sendiri? Terima kasih. Silakan Bu Erva. Baik, terima kasih Bu Rizka Lisnawati atas pertanyaannya. Nah, jadi untuk motivator magang itu hanya kita berikan contoh modul soft copy dalam bentuk soft copy. Jadi tidak diberikan contoh modul dalam bentuk hard copy ya, tapi hanya soft copy-nya saja. Sehingga nanti dan itu pun juga jadi ada beberapa contoh modul yang nanti kita berikan. Yang pertama yang kita berikan contoh modulnya itu adalah yang memang hanya dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas di luar kelas teman-teman motivator magang. Jadi contoh modulnya nanti akan kita kirimkan mulai dari baca 1A, baca 1B, matematika 1A yang nanti berhubungan dengan tugas praktek di luar kelasnya gitu ya. Itu nanti akan kita kirimkan contoh modulnya dalam bentuk soft copy. Nah, nanti contoh modul tersebut yang diperlukan untuk mendukung kegiatan di luar kelas teman-teman motivator magang itu perlu di print out. Seperti itu. Nah, tetapi untuk contoh modul yang nanti bisa teman-teman pelajari untuk mendukung kegiatan teman-teman ketika membimbing murid, itu juga akan kita berikan nanti ketika program magangnya sudah berjalan ya beberapa minggu, itu nanti baru akan kita berikan contoh modulnya, itu pun juga dalam bentuk soft copy gitu. Itu nanti ada banyak tuh contoh modul yang kita berikan dalam bentuk soft copy untuk dipelajari ketika praktek membimbing murid, mulai dari yang tahap 1 sampai kalau nggak salah ada berapa tahap ya? Dari paket 1 sampai paket ke-24 kalau tidak salah. Nah, itu nanti akan kita berikan, tapi dalam bentuk soft copy. Seperti itu, Bu Rizka. Jadi tidak dikirim ke alamat motivator magangnya. Begitu. Mungkin itu Bu Fana yang bisa saya jawab, Bu Fana. Ya, baik Bu Erva, terima kasih. Selanjutnya Bu Erva, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Erta Purnamasari. Jadi Ibu Erta bertanya, setelah proses magang ini ada evaluasinya, apakah ada ketentuan nilai minimum dalam evaluasi itu? Terima kasih. Silakan Bu Erva. Baik, terima kasih Bu Erta Purnamasari. Nah, saya coba jawab ya Bu Erta ya. Jadi untuk program magang itu nanti kita akan ada penilaian sebenarnya, ada penilaian ya. Penilaian yang kita nilai nanti dibantu, penilaiannya ini dibantu oleh mentor. Jadi nanti yang menilai langsung ketika teman-teman motivator magang ini menjalankan program magang, yang menilai langsung adalah mentornya. Ketika teman-teman praktek membimbing murid, itu nanti dinilai. Jadi mentor itu selain membimbing, mengawasi, ya, mengendalikan juga nanti menilai bagaimana praktek membimbing murid yang teman-teman motivator magang praktekkan atau lakukan. Kemudian juga nanti tugas-tugas di luar kelasnya juga akan dinilai seperti itu. Ya, nanti juga selain dinilai oleh mentornya secara langsung, juga akan dinilai oleh Bimba Duafa, oleh tim Bimba Duafa seperti itu. Dan untuk nilai minimumnya itu nanti sekitar masuk ke dalam kategori cukup ya Bu Fana ya. Itu baru dinyatakan lulus gitu. Tapi kalau penilaiannya D gitu ya, kurang ya berarti itu belum lulus begitu Bu Fana. Nah, nanti untuk unsur-unsur penilaiannya itu ada ketika nanti yang dinilai itu adalah praktek membimbing muridnya itu dinilai, kemudian video-video yang sudah dibuat, video-video tugas di luar kelasnya itu dinilai. Kemudian yang dinilai juga kinerjanya ketika menjalankan program magang. Itu akan dinilai secara umum. Mulai dari kedisiplinan kehadirannya, kemudian tanggung jawabnya dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, seperti itu. Pemahaman terhadap
tugas dan tanggung jawabnya, seperti itu. Itu juga akan dinilai. Ada 3 aspek yang dinilai. Seperti itu, Bu Fana. Mungkin Bu Fana mau menambahkan, Bu Fana, silakan. Iya, Bu Erva. Ya, jadi seperti itu teman-teman rekan-rekan motivator magang gelombang ketiga ini ya. Jadi tetap ada memang penilaian dari kami dan ada ketentuan nilai minimumnya ya. Jadi nilai minimumnya adalah D. Nah, C. Ya, jadi C ya. Jadi kalau ini yang paling minimum ya C ya. Seperti itu dari Ibu Erta ya. Baik, selanjutnya adalah dari Ibu Nisa Fitriani. Apakah setelah evaluasi magang ada tes akhir dan apakah ada semacam remedial? Nah, Bu Erva, pertanyaannya menarik. Silakan Bu Erva. Iya, baik Bu Fana, ini pertanyaan dari Ibu Nisa Fitriani. Ya, apakah setelah evaluasi magang ada tes akhir? Nah, untuk saat ini program magang yang berjalan tes akhirnya itu penilaiannya memang masih berdasarkan yang tadi saya sebutkan saja, Bu Nisa ya. Dilihat atau dinilai dari tugas di luar kelasnya, kemudian kita juga nanti minta mentornya untuk menilai ketika praktek di dalam kelasnya. Nah, tetapi ketika memang dibutuhkan, nah kita nanti bisa, ini apa ya, kondisinya ini bisa insidentil gitu ya, ketika nanti memang dibutuhkan, ya, dan kita rasa memang, oh sepertinya ini perlu deh dilakukan tes akhir nih. Nah, bisa jadi nanti akan dilakukan tes akhir begitu. Tetapi memang prinsipnya yang sudah berjalan saat ini, yang kita nilai adalah tadi dari video di luar kelasnya, praktek membimbing yang dinilai oleh mentor, sama kinerjanya juga yang dinilai oleh mentor. Seperti itu, Ibu. Dan kemudian apakah ada remedialnya? Untuk saat ini sih ya mungkin belum ada ya. Mungkin Bu Fana gimana? Bisa menambahkan Bu Fana? Iya, Bu Erva. Untuk remedialnya ini sampai saat ini belum ya Bu Erva ya, karena memang untuk kuota magangnya ini memang agak padat ya. Jadi ini juga masih banyak yang waiting list. Baru saja tadi saya terima chat ya. Banyak yang menanyakan kapan lagi magangnya gitu ya. Jadi kuota yang tersedia di sini tadi Pak Rafa sampaikan 40 ya. Nah, jadi untuk remedial kemungkinan besar untuk saat ini belum ada, Ibu Nisha ya. Nanti kalau itu kita informasikan kembali. Oke. Nah, ada lagi Bu Erva. Pertanyaannya dari Bu Nur Aini. Setelah dinyatakan lulus evaluasi magang, apakah sudah menjadi motivator atau seperti apa? Terima kasih. Wah, pertanyaannya bagus nih Bu Erva. Silakan Bu Erva. Ini sebaiknya dijawab oleh siapa ya Bu Fana ya? Oleh Pak Rafa? Apakah Pak Rafa masih ada? Udah nggak ada sepertinya. Iya. Mungkin kita jawab ini dulu aja Bu Erva ya. Secara garis besar aja dulu ya. Biar nggak penasaran nih. Iya. Biar nggak penasaran ya. Iya. Iya, baik. Dari Ibu Nur Aini ya. Nah, jadi ketika sudah dinyatakan lulus dari program magang, nah nanti datanya ini biasanya akan kita kirimkan ke personalia gitu. Akan dikirimkan ke personalia, nanti personalia yang nantinya akan mengolah data-data motivator magang yang yang memang sudah lulus ini nih. Nah, nanti kita kirimkan ke personalia dan ke rekrutmen juga. Nah, jadi tugas kita di Bimba Duafa ini hanya sampai di membimbing dan melatih para motivator magang ini nih sampai terampil. Setelah lulus, kita berikan datanya ke personalia. Nanti yang menentukan adalah personalia. Biasanya nanti apakah sudah menjadi motivator atau gimana? Nah, itu nanti yang menentukan dari personalia. Disesuaikan dengan kebutuhan.
Begitu ya. Jika misalnya teman-teman nanti kan juga diarahkan untuk mengisi link relawan ya. Nah, mungkin nanti akan disesuaikan juga dengan kebutuhan yang ada di unit, dengan kebutuhan yang ada di Bimba. Ketika memang teman-teman pada saat pengisian link relawannya ini sesuai dengan kebutuhan di Bimba, ya nanti akan dihubungi gitu ya. Mungkin akan dihubungi dan bisa langsung menjadi motivator. Contoh misalnya, ketika mungkin teman-teman pengisian link relawannya, di situ kan ada kegiatan yang diminati online atau offline. Nah, ketika teman-teman pilihnya offline untuk datang Q&A, nah sedangkan di Bimba saat ini kegiatan pembelajaran semuanya belum ada tatap muka. Nah, berarti kan ketika teman-teman pemilihan kegiatan yang diminatinya offline, teman-teman memutuskan untuk bergabung di Bimba dengan sistem yang tatap muka, nah untuk saat ini belum dibutuhkan gitu. Nah, tetapi ketika misalnya teman-teman memilih kegiatan yang diminati adalah online gitu ya, ingin menjadi motivator Distance Learning Center atau DLC dan dibutuhkan oleh Bimba, ya nanti akan dihubungi oleh tim personalia karena sesuai dengan kebutuhan Bimba. Seperti itu Bu Fana mungkin yang bisa saya jawab Bu Fana. Iya, baik. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian ada lagi nih Bu Elva, sepertinya Bu Nisa penasaran nih. Penilaiannya apa saja dalam proses magang? Aspek penilaiannya Bu Elva. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Elva, mungkin belum dipahami ya. Aspek penilaiannya seperti aspek penilaian apa dalam proses magang? Oke, baik. Saya coba jelaskan ya. Untuk aspek penilaiannya dalam proses magang, tadi kan ada 3 penilaian yang kita ambil ya untuk menentukan apakah motivator magang ini lulus atau tidak. Sebentar. Mungkin saya coba share ya. Sebentar. Saya coba share untuk form penilaian. Biar Bu Nisa nggak penasaran ya. Nah, jadi yang pertama yang kita nilai itu adalah dari tugas di luar kelasnya. Jadi dari video-video yang sudah teman-teman buat, kemudian teman-teman upload ke YouTube, itu yang menjadi penilaian buat kita salah satunya. Dari tugas-tugas tersebut, tugas-tugas di luar kelas tersebut. Yaitu nanti kita nilai mulai dari tugas di luar kelas hari pertama sampai hari ke-24 itu kita nilai. Kemudian selain itu, penilaian yang berikutnya adalah ketika keterampilan teman-teman dalam membimbing murid. Nah, itu juga kita nilai. Ya, di mana aspek penilaian ketika praktek membimbing murid itu ada 9 aspek. Ya, yang pertama yang kita nilai dari aspek tanggung jawabnya, gitu. Aspek tanggung jawabnya, bagaimana nih ketika di dalam kelas proses menjalankan tanggung jawabnya gimana, kemauan dan kesungguhannya untuk belajar, kemudian upayanya untuk menciptakan suasana yang menyenangkan, upayanya untuk menjalankan paradigma Bimba, itu gimana, itu kita nilai. Mulai dari aspek tanggung jawab, kemudian penerapan metode Bimbanya, kemampuan penerapan kegiatan bermain baca-bacaannya, ya, kemampuan penguasaan kelas, kemampuan berdialog ketika praktek bimbing murid itu dinilai. Ekspresinya, penampilan motivator, penerapan teori jam bandul, dan juga kemampuan menerapkan materi kurikulum. Ya, itu kita nilai. Selain itu, dari sudut pandang kinerja juga kita nilai. Apa saja poinnya? Mulai dari kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, kemudian keterampilan dalam menjalankan tugasnya, itu dinilai. Mulai dari memahami instruksi atau tidak, kualitas hasil pekerjaannya, ketepatan waktunya, kemampuan memecahkan masalah, itu kita nilai. Tanggung jawab terhadap tugas, inisiatif dan kreativitas, komunikasinya dengan mentor,
hubungan dengan mentor, komunikasi dengan anak dan orang tua murid, itu dinilai. Kedisiplinan, seperti itu. Nah, itu aspek-aspek yang menjadi penilaian untuk motivator magang. Seperti itu, Bu Fana, yang bisa saya jawab atas pertanyaan Bu Disa. Terima kasih Bu Erva. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk atas nama Alia Nirmala. Jika jadwal magangnya bentrok dengan jadwal kuliah, bagaimana ya Bu baiknya? Silakan Bu Erva. Oke, jika jadwal magangnya bentrok dengan jadwal kuliah. Kalau misalnya ini ya, jadi sebenarnya kalau untuk tugas di kelas itu kan bisa teman-teman bisa teman-teman lakukan ketika sedang tidak membimbing murid ya. Misalnya kayak tadi membuat video praktek, membuat video jawaban secara lisan, itu kan bisa dilakukan ketika teman-teman tidak sedang membimbing murid ya, bisa dilakukan kapan saja. Tetapi ketika teman-teman sudah diberikan jadwal nih untuk praktek ke dalam kelas, ya, misalnya di kode 1.13. Nah, itu bentrok dengan jadwal kuliah. Ya, memang akhirnya tidak bisa ya. Gitu. Paling kita mungkin kita akan upayakan coba cari di jadwal yang lain, tetapi memang agak sulit ya. Sehingga ya mungkin harus memilih salah satu gitu. Apakah memang tetap mau menjalankan program magang di Bimba atau memilih untuk menjalankan untuk jadwal kuliahnya, begitu Bu Fana. Jadi memang kalau untuk praktek di dalam itu kan memang sudah kita sesuaikan ya, sudah ada jadwal-jadwalnya ya, gitu. Mungkin kalau misalnya memang bisa kita atur di jadwal yang lain, ya mungkin nanti bisa diatur gitu untuk jadwal praktek membimbing muridnya. Tetapi kan di luar itu juga nanti akan ada jadwal-jadwal seperti kegiatan BBB yang wajib ikuti setiap hari Kamis dari jam 1 sampai jam 4. Nah, itu wajib untuk belajar bersama Bimba I5 gitu kan. Kemudian training distance learning. Nah, itu setiap di hari Selasa dari jam sampai jam 2 siang. Itu juga wajib dilakukan. Kemudian nanti mungkin akan ada jadwal untuk pembimbingan dan pengarahan untuk motivator magang yang diberikan oleh Bimba Duafa, itu juga biasanya di hari Selasa setelah training distance learning. Nah, itu juga wajib diikuti, begitu Bu Fana. Iya, baik Bu Erva. Terima kasih atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan Bu Erva ya, tetapi sepertinya kontennya ini lebih tepatnya adalah bagian rekrutmen ya Bu Erva ya. Saya bacakan dulu ya Bu Erva ya. Izin bertanya, setelah selesai dan lulus magang dan menjadi motivator Bimba, apakah mendapatkan penghasilan atau tidak? Penghasilan setiap bulannya berapa kira-kira? Bisa ditanggapi Bu Erva? Ya. Nah. Ya, baik. Nah, jadi mungkin pertanyaan ini akan bukan kita mungkin ya Bu Fana yang menjawab ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke bagian rekrutmen ya Ibu ya untuk pertanyaannya ini ya. Tetapi saya hanya coba memberi penjelasan terkait secara umum saya ya. Kalau untuk masalah tadi nominalnya berapa ya, kami dari Bimba Duafa belum bisa menjawab seperti itu. Nah, jadi nanti ketika teman-teman motivator magang ini selesai magang dan dinyatakan lulus magang, kemudian teman-teman diangkat ya atau diterima sebagai relawan Bimba yang posisinya sebagai motivator Bimba. Tentunya prinsip di Bimba ini adalah kita tidak mau merugikan gitu ya. Itu prinsip di Bimba, kita tidak mau dan tidak pernah akan mau untuk merugikan atau mengambil hak orang lain gitu. Jadi prinsipnya ketika teman-teman sudah memberikan suatu manfaat ya, apalagi teman-teman sudah menyatakan
siap untuk menjadi relawan Bimba, kemudian memberikan manfaat untuk Bimba gitu ya. Nah, itu pastinya ya kita tidak akan merugikan gitu. Pastinya akan diberikan haknya itu, tidak akan mungkin tidak diberikan haknya. Begitu Bu Fana, mungkin tanggapan dari saya. Iya, Mungkin baik Bu bisa Eva. ditambahkan Bu Fana. Iya, secara garis besarnya seperti itu ya, Ibu Elik ya. Jadi dari tim Bimba Duafa tidak punya wewenang untuk menjawab berapa nominalnya, tetapi ketika Ibu bermanfaat, pasti Ibu nanti akan mendapatkan manfaatnya juga. Oke, baik. Baik, rekan-rekan motivator magang gelombang kedua, akhirnya kita sampai ke penghujung acara ya. Pada acara briefing motivator magang gelombang ketiga. Kami dari tim Bimba Duafa ya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan semuanya dan partisipasi dari rekan-rekan semuanya ya, atas antusiasnya ya, atas keingintahuannya. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, setelah nanti teman-teman atau rekan-rekan motivator magang bergabung, seperti yang tadi Bu Erva sudah sampaikan, kami nanti dari tim Bimba Duafa akan mengadakan pertemuan kembali ya, atau lebih kami ini sebut belajar bersama ya. Nanti ada lagi dan itu akan kami informasikan. Baik. Untuk sore hari ini, acara ini kami tutup ya. Terima kasih. Tapi sebelum nanti setelah saya tutup, kita sama-sama nyanyi Cinta Ananda ya. Oke. Ada yang sudah tahu lagu Cinta Ananda? Belum ya? Oke, baik. Belum. Ya, belum ya. Baik, saya tutup acara ini. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang sudah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa yang sudah hafal lagu Cinta Ananda? Belum. Oh, belum. Baik. Belum hafal. Iya. Bu Eva bisa dipimpin lagu Cinta Anandanya? Iya, mungkin kita ini aja ya Bu Fana, di-share ini ya videonya ya, video lagu Cinta Ananda ya, Ya. Bu Santi. Ya, Bu Santi punya ini dokumennya? Ya, sebentar Bu Fana. Silakan. Sudah tampil Bu Fana? Sudah Bu Santi, silakan. Ya. Ayah, bunda, ayo bimbakan Anda, bimbing minat bacaan Anda. Kita semua harus mengerti Nanda, karena Anda harus mengerti kita. Ini yang dinamakan cinta, cinta Ananda. Kita bahagia, semua bahagia.
Nanda. Bukan Nanda harus mengerti kita. Ini yang dinamakan cinta, cinta Ananda. Kita bahagia, semua bahagia. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Nah, nanti ini Cinta Ananda adalah salah satu tugas dari rekan-rekan semua ya. Jadi nanti ditonton, dipelajari ya, nanti dihafalkan. Oke? Ya. Terima kasih dari kami dari tim Bimbel Duafa mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan ya. Kita nanti akan bertemu kembali setelah nanti teman-teman aktif di kegiatan magangnya. Selamat sore. Ya, terima kasih Bu. Sore, Bu. Hmm.